Jadi literasi media itu sangat penting ya untuk saat ini. Penting sekali, maka kemudian Komsos KWI dan juga Kominfo itu mengadakan roadshow keliling dari kota ke kota, bukan hanya smartphone tapi juga smart people. Saya tanya nih, Romo, HP-nya sudah terverifikasi 2 langkah atau belum? Apa itu? Nah, kemarin kami dikasih lihat betapa berita hoax itu bisa merubah nasib seseorang. Terbukti langsung ya, memang tidak sopan. Bumbunya tuh banyak banget gitu loh. Nah, karena kita punya kuasa tersendiri atas media-media yang kita pakai gitu. Mengatakan media ini adalah anugerah. Jangan pernah takut untuk membuat konten sejauh kontenmu itu bisa menggugah orang lain. Efektif ya toh. Biaya sedikit ya, tapi memang berbeda rasanya. Rasanya beda. Yesus itu adalah influencer. Selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang masalah digital ya. Jadi istilahnya kalau yang namanya gadget ya ataupun tablet dan lain sebagainya, paling nggak smartphone lah, kita pasti sudah familiar dan itu pasti nggak akan lepas dari tangan biasanya ya. Biasanya bangun pagi itu duluan yang dicari. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih dengan seseorang tamu kita yang pastinya bergerak di bidang ini juga. Langsung aja bersama saya sudah ada Romo Theo. Romo Theo, halo, selamat datang di rumah saya. Ya, halo, terima kasih boleh diundang ke sini. Ya, Romo Theo sebagai ini ya, Ketua Komsos Keuskupan Surabaya. Ya, baru ini. Baru ya? Oke. Okay. Belum ada 2 bulan. Oke. Nah, kalau Komsos ini kan, kalau kita ngomong Komsos ini kan ya memang bergeraknya dibilang di media ya. Lebih ini ya. Untuk kemarin kan habis menyelenggarakan bersama dengan Kominfo. Kominfo sama Komsos KWI. KWI, ya, Komsos KWI tentang literasi digital. Nah, sekali. Oke, sekarang boleh dong sedikit jelasin apa sih yang dibahas waktu itu gitu loh. Jadi literasi media itu sangat penting ya untuk saat ini saya kira. Penting sekali, maka kemudian Komsos KWI dan juga Kominfo itu mengadakan roadshow ya, keliling dari kota ke kota. Dan salah satu kota yang menjadi sasaran adalah Surabaya. Oke. Nah, itu waktu itu saya masih baru, jadi tiba-tiba langsung ditelepon oleh Romo Steven, ya, dibilang, Romo, nanti kita akan adain acara literasi di Surabaya, tolong disiapkan narasumber lokal waktu itu. Nah, lalu juga kemudian peserta, berapa Romo? 250, wih, banyak banget kan. Tapi itu, kenapa kok harus dikumpulkan, harus diberi pemahaman, karena ini penting banget untuk saat ini ya, di era digital gitu. Sehingga sungguh-sungguh ketika kita pakai gadget, yang tadi yang disampaikan, kita tuh ya tahu menjadi smart ya, bukan hanya smartphone tapi juga smart people. Jadi pakai gadget juga jelas. Itu sih saya kira yang kok kenapa harus diadakan dan bahkan harus keliling kota itu untuk memberi edukasi sebenarnya kepada terutama untuk orang-orang muda dalam menggunakan target pesertanya siapa sih, Target peserta waktu itu? Target peserta waktu itu sih orang muda Katolik ya. Orang muda Katolik. Orang muda Katolik sekeuskupan Surabaya gitu. Padahal kan kalau boleh dibilang ya, setahu saya ya, yang lebih gaptek itu kan yang orang
yang tua. Iya, benar banget. Iya kan? Ya, benar. Kadang kan istilahnya gini loh. Kita sering dapat berita gitu kan, yang di forward itu kan berita-berita hoax gitu kan. Ya, Justru benar. dari orang-orang tua gitu, yang benar banget, tidak ya nggak tahu ya. Saya cuma forward doang kok, cuma Ya, ngingetin atau apa kadang gitu ya. Ya, benar. Nah, itu apa menjadi perhatian juga kah untuk mereka ini, Mo? Ya, benar banget. Malah sebenarnya kalau kita menyasar orang muda dari 250 orang itu, ya memang tidak semua akhirnya orang muda yang datang ya. Ada suster juga, kelompok religius dari seminari, ada frater-frater juga. Harapannya dengan kehadiran mereka orang-orang muda itu menjadi corong-corong ya, menjadi pewarta yang nanti juga akan mengedukasi juga mungkin keluarganya, mungkin lingkungan sekitarnya. Dan itu sudah saya alami ya. Setelah literasi itu, kemudian di pastoran saya di katedral itu kan juga romo-romonya banyak yang senior ya. Nah, itu karena saya ikut literasi, kemudian saya tanya nih romo-romo, Romo, HP-nya sudah terverifikasi 2 langkah atau belum? Duh, apa itu? Nah, akhirnya bisa juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Nah, gitu. Termasuk salah satunya kemarin ditanya sih, coba sekarang buka WA-nya. Apakah sudah WA-nya terverifikasi 2 langkah? Nah, coba dicek. Nah, itu. Ternyata banyak sekali yang belum. Meskipun itu orang muda. Iya. Meskipun orang muda, tapi ternyata juga nggak peduli-peduli amat ternyata terhadap hal-hal remeh. Tapi sebenarnya ini sangat krusial sekali ya. Kalau sampai tidak tahu dan tidak melakukannya, karena otomatis ya hack juga. Sekarang juga menjadi tantangan kita, orang HP-nya dihack dan lain sebagainya gitu. Iya sih, ya, betul sih. Ya. Itu apa ya istilahnya, semakin canggih ya cara orang ini ya, dengan segala macam. Kalau kita lihat ada penipuan-penipuan itu kan dari teman saya ada tuh satu. Dia tanda kutip koleksi, karena semua bentuk penipuan dia sudah pernah dapat gitu ya. Jadi mulai undangan, yang mulai surat tilang, yang mulai macam-macam, itu ada semua dan bertambah terus gitu ya. Jadi harapannya supaya orang-orang muda ini lebih aware gitu ya. Lebih aware. Kalau yang muda aja aware, mereka akan juga terdorong untuk memberi kesadaran juga bagi yang tua-tua gitu, untuk juga aware terhadap penggunaan media ini gitu. Termasuk tadi yang disampaikan Ko Luis soal hoax ya. Berita hoax itu ya sekarang kan marak banget ya. Dan dampaknya gede banget. Kemarin kami dikasih lihat betapa berita hoax itu bisa merubah nasib seseorang ya. Ya, ada satu contoh di mana ada rumah makan atau bukan warung mie ayam. Lalu tiba-tiba dia tutup ya karena menghadiri perkawinan saudaranya gitu. Tapi tutup itu kemudian diberitakan aneh-aneh. Wah, tersebar luas. Nah, dia buka lagi, loh kok sepi. Ternyata sudah tersebar berita itu. Maka benar-benar kami kemarin ditunjukkan fakta-fakta yang ternyata bisa berpengaruh besar terkait dengan media. Apalagi kalau kita tidak aware ya dengan media, dapat berita langsung ruwet, nggak tahu isinya. Iya. Biasanya di forward di grup keluarga itu yang pertama. Maka kemarin kami sempat dikasih tips-tips kata-kata yang bijak, misalnya sabar sebelum sebar. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dulu ya, dicermati dulu apakah berita ini benar atau enggak. Nah, biasanya hoax itu ciri-cirinya adalah tidak masuk akal. Paling sederhananya begitu. Itu yang memang kemudian menjadi perhatian kami semua, jadi paham, oh ya bener ya, berita hoax itu sangat menakutkan sekali ya. Makanya kita tahu ada buzzer-buzzer dan sebagainya itu. Dan media itu sangat mudah sekali untuk langsung diakses kan. Bangun tidur kita bisa langsung dapat berita apapun. Iya, betul. Dan kalau kita nggak bisa sharing, ya langsung kemana-mana berita itu kan. Nah, itu. Dan pembicaranya kemarin dari mana aja ya, Mo? Nah dari Kominfo ada satu, Pak Indrajit itu, lalu juga ada Prof. Eko itu rektor Parahita, lalu satunya lagi ini yang lokal yang kami cari, itu Vanda. Vanda itu influencer Katolik. Ya. Nah dia followersnya banyak ya. Lalu dia juga musisi. Nah,
pernah berapa kali tampil di Istana Negara itu juga. Istana atau di Pemprov itu. Artinya dia menjadi influencer lah di mana? Di Influencer media, itu ya. sekarang juga bebannya berat ya. Dia ngomong apa, dia melakukan apa, bisa orang yang ngikutin. Wow. Bener banget. Efeknya bisa ini sekali. Oke, terus ini nih, saya tuh masih penasaran. Tadi dibahas tentang aware terhadap keamanan dari kita media sosial. Terus apalagi mau yang kira-kira yang dibahas kemarin tuh? Yang dibahas kemarin soal juga ini. Oh, ada cerita menarik nih. Dibahas juga ada riset ya. Microsoft tahun berapa itu Microsoft itu mengeluarkan riset mereka mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara atau di mana itu. Nah, dia munculkan riset itu. Wow. Iya, paling tidak sopan kan. Oke. Lalu setelah riset itu muncul, gitu, langsung komentarnya dari netizen Indonesia. Terbukti langsung ya, memang tidak sopan. Gitu. Jadi riset yang dirilis kemudian menjadi fakta sesungguhnya dari komen-komen yang muncul di situ. Iya. Artinya apa sebenarnya? Soal penggunaan bijak, makanya kemarin temanya kan bijak ya di dalam bermedia sosial, salah satunya juga kesopanan ya, tingkat kesopanan di dalam penggunaan media. Kita bisa melihat orang mengumbar menghina-hina sesamanya ya dari gadget gitu. Bukan dengan mulut lagi sekarang. Iya, betul. Dengan jempol. Dengan jempol. Gitu. Jadi mudah sekali orang melakukan itu sekarang dan aksesnya sangat mudah. Nanti setelah di-share jadi viral kemudian menyesal gitu. Oh, saya kilaf kemarin. Nah, itu yang terjadi. Padahal dampaknya apa yang sudah kita share di medsos atau apa yang sudah kita upload di medsos lalu kita hapus, belum tentu file yang kita hapus itu benar-benar hilang dari media sosial. Bisa jadi itu di crop atau di download orang, kemudian disimpan oleh orang. Itu maka pentingnya bijak itu adalah untuk melihat itu. Sebelum share sungguh-sungguh dilihat dulu apakah ini benar atau enggak. Nah, begitu. Itu sih yang menarik dari kemarin obrolan soal aware, juga soal hoax, juga soal ini, soal kesopanan ya. Maka si Vanda itu men-sharingkan ya pengalaman dia untuk juga punya etika ya di dalam bermedia sosial gitu. Itu sih menarik kemarin. Etika dalam bermedia sosial. Ya benar sih. Memang apa ya istilahnya, kadang komen-komennya itu yang kadang kalau saya baca di media sosial gitu, seru baca komennya orang-orang gitu, sahabat. Jadi apa ya istilahnya, kalau sesuatu yang bumbunya tuh banyak banget gitu loh. Bener. Ya, dan memang benar apa istilahnya, kita kadang nggak baca atau nggak nonton sampai habis, nggak ini langsung komen gitu kan. Apa karena literasi Indonesia itu masih sangat minim ya, maksudnya itu kemampuan literasi, apalagi kalau tulisan ya. Iya, benar banget. Ya karena minim itulah makanya diadakan acara itu. Nah, sehingga orang menjadi sadar akan pentingnya literasi gitu. Di YouTube Cafe Pastur, saya kan ada YouTube Cafe Pastur itu toh. Itu kami pernah ngupload satu video, view-nya mungkin sudah 500.000 lebih ya. YouTube itu, lalu tapi komentarnya 5.000 itu komentar hujatan semua. Nah, akhirnya ya wes kami stop. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita tuh punya kuasa di atas media ini. Nah, jangan sampai kemudian kita dikuasai oleh media ini. Artinya apa? Kalau ada komen negatif masuk ke IG atau hapus aja, ngapain takut? Gitu kan. Kadang-kadang itu jadi pikiran ya sebenarnya, ngapain hapus aja. Gitu. Nah, karena kita punya kuasa tersendiri atas media-media yang kita pakai gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi juga perlu bijak di dalam penggunaannya. Jangan sampai kita juga mengupload konten-konten yang juga sensitif ya, mengangkat isu sensitif yang juga ternyata kebenarannya belum tentu benar ya gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Dan anak muda, kalau kita ngomong anak muda ya, ini menjadi apa ya istilahnya, jadi cita-cita ya. Karena anak-anak sekarang tuh kalau bilang cita-citanya apa ya, kadang pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, menjadi sesuatu yang diingin. Sehingga saya ngelihatnya di media sosial tuh hal-hal yang
gak jelas itu tambah lebih viral, lebih ini daripada hal-hal yang bermutu, ya kan? Jadi akhirnya orang-orang untuk bisa viral melakukan apa aja yang nggak jelas gitu, ngaco kan? Nah, jadi perannya sekarang kita masuk ke perannya Komsos deh, Mo. Ya. Udah menentukan langkah belum Komsos kira-kira mau gimana nih harusnya? Pasti sudah. Bukan karena ada acara literasi itu juga, tetapi bahwa itu kemudian memantik kami yang di Komsos Surabaya itu untuk mulai punya kesadaran juga keprihatinan, tapi juga harus ada tanggapan gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terulang lagi hal-hal seperti ini? Maka kita perlu adanya literasi yang tidak hanya tahunan, ya, tetapi literasi yang mungkin mingguan. Gitu. Nah, maka kemarin sudah kami rancang supaya paling tidak setiap minggu insan Komsos di Keuskupan Surabaya itu ada tempat nongkrongnya nih, gitu. Nongkrong, bertukar ide, bertukar cerita ya tentang Komsos itu sendiri ya. Mungkin sharing dari Komsos Yakobus nanti bagaimana sih mengelola media, bagaimana sih di lapangan, nah itu. Jadi kita adakan tempat itu sebagai tempat berbagi, sharing. Namanya Jepret. Jepret itu jumpa pewarta kabar sukacita. Ya. Jadi kalau orang kalau foto kan pasti jepret sesuatu yang menarik bagi dia. Ya, nah maka kami pengen mengundang teman-teman Komsos itu hadir di acara kita itu salah satunya juga untuk menjepret pengalaman dia selama di Komsos, mungkin di media untuk dibagikan ke forum, ke kami semua gitu. Itu sih salah satu langkah yang mau kita lakukan. Lalu yang kedua memang perlu ada suatu pedoman ya. Literasi khususnya untuk Komsos di dalam pewartaan gereja. Ya, selama kalau tanya Komsos itu arahnya gimana? Harus bagaimana? Nah, apakah sudah ada pedoman? Ternyata setelah cari-cari belum ada pedomannya. Ya, itu maka kemudian ayo kita mulai memikirkan soal pedoman ini, soal arah ke depan, bagaimana literasi ini juga muncul dalam sebuah pedoman yang bisa membantu kita untuk semakin mengerti. Karena kalau mau ngomong soal sejarah ya sebenarnya media komunikasi sosial ini sudah sejak tahun 1965 sebenarnya. Jadi gereja itu sudah sejak awal punya perhatian untuk pewartaan sejak 1965, Konsili Vatikan II. Melalui dokumennya Inter Mirifica itu. Nah, sudah punya pandangan tentang komunikasi sosial harus segera digencarkan di gereja gitu, pewartaan itu dengan media ini. Dan sampai sekarang, jadi setelah berapa puluh tahun kita mulai gencar nih pakai media, apalagi juga ada gadget ini. Maka kalau ditanya, saya itu sempat ditanya, menurut Romo itu media atau internet atau medsos itu apa? Saya sempat ditanya begitu. Nah, ternyata itu dijawab oleh dokumen. Nah, bahwa media, internet, gadget ini adalah anugerah. Adalah rahmat dari Tuhan. Ini pemberian dari Tuhan gitu. Dan menariknya apa? Kenapa kok bisa menjadi rahmat dari Tuhan? Karena dengan gadget, dengan alat-alat ini kita bisa mewartakan kabar sukacita. Termasuk ini rumah saya ini. Dengan rumah saya ini kan jadi orang melihat oh ada karya gereja apa yang mau dibagikan. Kira-kira itu. Tapi sedikit banyak ya kita pernah di Komsos Keuskupan juga kan. Aktifnya benar-benar gencar kan gara-gara pandemi ya. Oh iya benar, setuju banget aku. Ya benar. Pandemi selesai bingung semua kan. Nah, ya. Dulu ada misal live streaming gitu. Sekarang tapi itu sudah sejak awal saya memikirkan itu. Cobalah nanti tunggu aja nih. Karena waktu awal pandemi mulai banyak konten-konten nih yang muncul bukan hanya paroki, tapi ada konten-konten kreator yang muncul yang sekarang juga mulai hilang ya. Termasuk Cafe Pastor itu ya. Ya masih ada sih. Dan ngopi cakep. Ya, ngopi cakep ya juga. Kalau Cafe Pastor masih jalan sih IG-nya, YouTube-nya juga masih jalan ya. Masih banyak yang nonton juga. Hanya waktu yang tak ada. Karena mobilitas semakin tinggi. Itu sih. Tapi saya waktu itu mikir, wah ini lihat aja sampai bertahan sampai kapan kita akan berada di misal live streaming gitu. Karena itu konten utamanya kan. Iya sih. Nah, karena konten utamanya misal live streaming, otomatis kan semua gereja di
dunia mungkin ya, itu mengadakan misal live streaming ya, otomatis gereja Katolik itu algoritmanya tinggi, betul. Nah, sehingga konten-konten Katolik naik semua. Nah itu. Tapi ketika sudah selesai pandemi, apalagi dengan ketentuan terutama di Keuskupan Surabaya tidak boleh ada lagi live streaming, ya mau nggak mau kita harus berpikir apa yang bisa kita kontenkan, apa yang kita bisa wartakan lah bahasanya itu di akun-akun yang sudah kita buat begitu. Nah itu sih. Nah dari situlah kemudian kami dari Komsos itu memikirkan, oh ya kami rencana mau bikin festival film ya bagi insan Komsos dimanapun itu, bukannya tingkat paroki ya, tapi pun juga ada stasi yang juga udah punya Komsos, tapi festival film mengangkat tema tahunan keuskupan. Nah itu menjadi sebenarnya salah satu opsi untuk pewartaan dan mengisi akun medsosnya. Iya betul. Kira-kira itu. Memang harus dipantik memang supaya kita semua bergerak bersama. Karena nggak bisa. Mati ya. Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, ya wes akan mati. Ya, tapi kalau kita bergerak bersama dalam satu kesatuan, saya kira itu akan baik. Termasuk misalkan kemarin, misalkan Monsignor Sedo kemarin ya, Monsignor wafat itu kan ada video dokumenternya. Mungkin itu bisa saya upload di YouTube-nya Komsos. Ya, tetapi impactnya akan sedikit impactnya. Tapi ketika upload serentak, itu akan berbeda sekali. Bahkan di media, di akun pribadi itu muncul semua video itu, sehingga semakin banyak orang tahu. Nah, gerakan-gerakan bersama inilah sebenarnya yang kita perlukan ya di dalam Komsos ini. Ya. Jadi sebetulnya media sosial atau kemudahan media sosial itu kita harus memanfaatkan sisi positifnya untuk sebuah gerakan yang positif yang positif. Dan yang tadi saya kembalikan ke dokumen gereja bahwa mengatakan media ini adalah anugerah. Itu mungkin yang tidak ditemukan di tempat lain ya. Gereja Katolik sungguh luar biasa memandang ini sebagai sebuah anugerah pemberian Tuhan yang harus kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk mewartakan kebenaran. Kabar sukacita. Ya, berarti melalui media itu salah satu cara ya. Salah satu cara untuk mewartakan. Dengan berbagai macam kreativitas. Gitu. Apalagi sekarang udah gampang banget. Banget. Dan saya bersyukur semakin banyak konten-konten orang muda. Konten-konten kreator, influencer itu yang juga sekarang mau menyampaikan soal imannya. Banyak banget sekarang sudah mulai banyak orang tidak takut lagi untuk bikin konten tanda salib di tempat umum atau tanda salib dengan pasangannya misalnya itu juga hal menarik gitu. Misalnya saya juga setiap minggu tuh bikin konten sederhana sih, udah misa belum gitu. Ya, itu ya orang yang menanggapi banyak, oh sudah orang tadi misa di sini. Tapi bagi orang yang mungkin sehari-hari rebahan, tiduran, tiba-tiba lihat konten itu, oh ya aku misa belum ya. Hal kata sederhana tapi itu sangat meneguhkan. Itu juga yang muncul di literasi media itu. Jangan pernah takut untuk membuat konten sejauh kontenmu itu bisa menggugah orang lain. Maka yang menjadi influencer bukan yang punya followers ratusan ribu sampai banyak jutaan, enggak. Kamu followersmu cuma 10-20 tapi kamu bisa berdampak untuk mereka, ya kamu disebut influencer. Menariknya itu. Dan sebenarnya kalau kita mau mengatakan ini saya sharing dengan Romo Salto. Romo Salto itu dari Keuskupan Jakarta itu dia pernah buat tulisan mengatakan bahwa Yesus itu adalah influencer. Ya kan kalau kita pikir-pikir, Yesus itu influencer ya. Dia sampai 5.000 orang datang ngajar ya itu. Padahal belum ada gadget tuh ya. Belum ada gadget tuh. Dari mulut ke mulut udah langsung ngumpul. Nah itu menarik ya. Yesus ternyata juga influencer. Memengaruhi banyak orang, tapi pertanyaannya juga adalah memengaruhi sejauh apa gitu ya. Jangan sampai media yang kita pakai itu kemudian memengaruhi orang untuk berbuat jahat, ya, untuk menipu. Nah itu juga perlu kebijaksanaannya di situ sih sebenarnya. Gitu sih. Jadi harapannya kan ya itu tadi ya, dengan media ya kita yang kreatif lah, yang konten kreator ini yang mau menjadi konten kreator, manfaatkanlah untuk ya lebih bagus kalau kita bisa untuk menjadi mewarta ya, menjadi
media ini untuk mewartakan firman Tuhan Ya, betul, dengan betul. segala macam kreativitas Dengan kita. segala macam kreativitas yang harus bijaksana. Dan harus bijaksana, betul. Kreatif boleh, tapi jangan sampai karena mengejar viral. Itu kan, Bener kan, iya Bro? iya betul Karena betul. mengejar viral lalu wah bikin yang aneh-aneh aja supaya viral, tapi sebenarnya nilainya kemudian menjadi hilang gitu. Itu sih. Terus tadi 250 orang. Rencana ke kota mana lagi itu? Dari sini ini ada ke Palembang kalau nggak salah kemarin. Oh, ya. kalau dari Keuskupan Surabaya, Sudah, Surabaya aja? Sudah, ya. Oh, Surabaya enggak masuk ke yang Enggak. Kediri atau mana yang mana enggak ya? Kemarin kan undangannya untuk semua, maka sehari yang sebenarnya. Oh yang datang itu berarti dari Iya, dari berbagai luar kota juga. Oke. Dan semuanya free ya, saya kira. Saya jadi kepikiran kapan gereja ngadakan acara sepenting ini gitu. Ada yang gini, soal pewartaan gereja lah, ya. Kita juga harus memikirkan itu, pewartaan gereja, dan kita buat acara memang khusus untuk hal-hal seperti ini. Kalau kemarin kan lebih ke general ya, artinya penggunaan media dan sebagainya, tapi soal pewartaan gereja, katekesi orang muda, kita harus punya corong sebenarnya untuk itu, menurut saya ya. Dan sebetulnya ya memang katekesi, ya pokoknya menjangkau anak muda itu paling gampang sebenarnya melalui media sosial ya. Melalui media. Jadi istilahnya kalau mungkin ya kalau sekarang generasi sekarang kalau disuruh seperti generasi yang dulu di gereja ini apa kumpul atau acara mungkin kurang terlalu ini ya, tapi dengan adanya media sosial, dengan mereka dibuat acara yang lebih fun, lebih sesuai dengan ininya mereka, sesuai dengan apa istilahnya kalau hidupnya mereka. Iya, hidupnya mereka gitu ya, itu akan lebih menarik ya. Iya. Tapi tetap jangan lupa bahwa ini kan media. Iya. Tapi perjumpaan itu tidak bisa menggantikan apapun. Betul. Ya, video call dengan siapa? Pasangan, kekasih itu tidak akan bisa menggantikan perjumpaan langsung dengan kekasih. Iya. Dan iya sih ya, kalau kita dulu zamannya apa meeting online gitu nggak enak banget gitu ya, lebih enak kalau sih sebenarnya kok. Iya enak kalau enak aja sih. Efektif ya toh. Biaya sedikit ya, tapi memang berbeda rasanya. Rasanya beda gitu loh. Bertemu seperti ini kan. Iya, kalau ngobrol gini kan enak gitu ya. Beda. Iya sih, betul. Belum kalau mic-nya belum nyala, teknis belum sinyalnya error ya itu. Nah itu betul. Kemarin sempat ada umat itu cerita, loh kemarin saya ikut misa di paroki ini Romo live streaming, terus sinyalnya putus saya pindah ke gereja lain. Karena itu juga, oh gitu ya gitu. Oh saya lebih lucu lagi Mo. Gimana? Saya ikut misa live streaming karena nggak bisa ke gereja, ikut misa sampai habis, ternyata misanya misa yang lalu. Misanya sudah lewat ya. Iya. Baru sadar tuh setelah selesai, kok aneh. Bener. Disebut pas pengumuman ini ya tanggalnya udah tanggal lewat. Wah ini salah. Ya itu dia. Ya. Oke. Tadi udah ngobrol soal perannya Komsos ya. Perannya Komsos masing-masing paroki menurut Romo sekarang gimana sih Mo? Kalau dari Keuskupan melihatnya ya masing-masing paroki ini. Oke, ini sekalian ya ngobrolin soal Komsos ya. Komsos itu kan jelaskan komunikasi sosial. Jadi memang ini pada dasarnya menjadi corongnya setiap paroki ya, atau gereja untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Jadi tidak hanya foto, video, tapi lebih dari itu. Maka PR-nya Komsos Surabaya itu adalah memikirkan pastoral komunikasi sosial. Nah, itu yang sekarang sedang kami rancang itu untuk pastoral. Ada paroki-paroki yang seperti ini kan, ada podcast dan sebagainya, itu hal yang baik, yang teruskan saja terus gitu. Tetapi tujuannya apa harus dilihat. Untuk apa sih aku motret ya? Untuk apa sih aku video, misa dan sebagainya? Apakah untuk mewartakan Kristus? Nah itu juga perlu digali. Satu. Lalu yang kedua adalah seiringan dengan itu kita juga harus memikirkan bahwa
kalau kita mau mewartakan Kristus, ya kan, dengan talenta yang kita miliki di bidang media, kita harus juga punya dasar atau punya hati yang dekat dengan Kristus juga. Betul. Ya, bagaimana seorang pewarta tentang Kristus tapi dia tidak tahu Kristus itu sendiri. Maka kemendalaman iman dari seorang pewarta itu juga sangat diperlukan di sini. Maka pembinaan, pembekalan, ya, di luar yang teknis ya, bikin syuting dan sebagainya juga harus ada yang rutin dan berjenjang begitu. Sehingga kita yang dipanggil, ini kan karunia, Tuhan mengatakan karunia, talenta yang diberikan kepada kita kan juga karunia, media juga karunia, anugerah. Tetapi kita juga perlu terus membina iman kita supaya kita semakin dekat dengan Kristus, mengenal Kristus, dan apa yang kita wartakan memang demi Kristus sendiri. Ya. Bukan kalau di YouTube misalnya kan ada monetize gitu ya. Dapat tadi ngobrol sama si Adi itu, wah YouTube-nya dapat berapa mau? Ya ada lah, tak bilang gitu. Tapi pertama-tama bukan karena monetize atau karena uangnya itu. Tapi pertama-tama karena aku sudah diberi talenta oleh Tuhan dan ini aku ingin mengembangkan talenta ini untuk gereja dan untuk Tuhan sendiri. Gitu loh. Lebih ke pastoral sebenarnya kalau komisi ya, atau komunikasi sosial di paroki. Nah, nanti dari situlah kemudian kita bisa memikirkan apa sih yang bisa kita share atau kita bagikan dengan talenta. Kesadaran itu harus dimiliki dulu menurut saya oleh insan-insan pastoral dulu. Nah, untuk teknis seperti ini itu ya sudah tergantung parokinya masing-masing gitu. Itu bisa kreativitasnya dia sendiri, mau buat film lah, ya, mau buat podcast seperti ini atau membuat lomba foto tentang gereja dan macam-macam. Ya. Orang bisa sungguh tergerak hatinya ketika melihat foto paroki Yakobus misalnya. Teringat akan memorinya dia waktu masa lalu dan sebagainya. Itu saya alami di Cafe Pastor itu. Saya ngupload video tentang gereja Santo Yusuf Blitar. Lalu orang langsung bercerita di komen. Wah, terima kasih saya sudah dilihatkan lagi. Nah, itu kan juga wah, itu luar biasa ya. Iya. Ada juga pengalaman menarik yang saya temukan betapa media ini juga sangat berpengaruh sekali. Setiap malam kan ada doa malam itu kan, jam 10 itu. Ada seorang yang bukan orang Indonesia malah, orang luar negeri, orang Malaysia, cewek, ya. Dia tuh malas doa lalu tiba-tiba ketemu channelnya kita itu. Lalu dia buka-buka aja, scroll, buka gitu, ya nggak ada yang mengarahkan. Karena dia kesepian, buka. Lalu dia, ketika kita doa, dia cuma setel doang. Lama-lama muncul kesadaran di hatinya. Masa aku cuma dengerin orang doa? Kok aku nggak doa? Yes, aku akhirnya tak ikut doa lah. Ikut doa, lalu belum berhenti nih gejolak hatinya. Kok menarik ya hidup menjadi seorang yang terpanggil? Kok hatiku mulai tergerak ya untuk juga pengen masuk menjadi suster gitu. Wow. Dan akhirnya memang dia masuk suster sekarang. Dan menariknya lagi, dia masuk suster yang bukan suster yang tanda kutip tinggal di dunia ya. Tapi di biara, kontemplatif. Jadi dia memilih jalan yang gila nih orang. Dari orang yang malas doa, kemudian tergerak hatinya sampai sekarang masih di biara nih. Buktinya nggak pernah ngontak saya lagi. Kalau dia sampai ngontak saya, berarti kan dia sudah keluar ya. Karena kan di dalam biara kontemplatif, biara kontemplatif yang yang terpisah sungguh dari dunia. Itu sih menurut saya. Jadi sebesar itu pengaruhnya. Jadi apa yang kita upload ketika sungguh-sungguh itu intensi kita untuk pewartaan Kristus, ya Allah sendiri yang akan bergerak. Roh Kudus sendiri akan membuat orang berpikir dan sungguh-sungguh terdorong untuk mengarah kepada Tuhan sendiri. Nah, saya kira itu. Jadi ya, apa yang kita miliki, talenta, kemampuan itu ya biar menjadi alatnya Tuhan. Benar, alatnya Tuhan ya. Iya, betul. Wow, keren. Nah, itu lomba bikin film kapan? Nah, ini dia. Ini tak spoiler dulu. Siap ya. Ayo, timnya Yakobus siap-siap. Timnya Yakobus siap-siap. Sebenarnya juga memantik untuk komsel-komsel supaya juga mulai bergerak memikirkan ayo kita mendalami tema keuskupan supaya tema keuskupan itu tidak hanya menjadi tagline tapi juga ternyata dari talenta kita ini bisa memikirkan apa yang bisa kita buat ya.
untuk kemuliaan Tuhan tadi kan. Iya, betul. Benar banget. Kapan? Oh, tunggu saja, tunggu waktunya. Ya. Tunggu waktunya. Semua akan tiba pada saatnya. Ya, semoga dalam waktu dekat ya. Iya. Ini udah manasin mesin nih, kita yang fokus manasin mesin dulu nih ya. Ini sudah bocor ini. Oke, Romo, apa lagi mau yang bisa kita tarik dari acara kemarin dulu deh, acara literasi digital itu ada pesan apa lagi, kira-kira yang bisa kita gali lagi? Ya, memang akhirnya kembali lagi melihat tadi peran besar media itu ya. Itu harus selalu dilihat untuk saat ini. Dan untuk literasi edukasi bagi mereka terutama yang ada di sekitar kita yang mungkin juga tidak tahu mereka harus apa gitu. Karena itu menjadi bagian penting dalam proses hidup kita. Ini dekat banget dengan kita, tapi kalau kita tidak mengenal, tidak aware, ya wis akan mudah sekali kita hanyut di sini. Orang bisa berantem satu rumah karena pilihan yang berbeda. Betul. Ya. Orang bisa berantem karena mungkin kontennya dia kok gini, kesukaannya kok gini bisa. Iya, betul. Itu sih sebenarnya. Apalagi ini tahun politik, begitu. Ini sebentar lagi hoax mulai gencar lagi, ini bahaya ini ya. Iya benar banget. Nah itu yang perlu kita waspadai, perlu bijak memang di situ dalam menyerap informasi yang kita dapatkan dari media. Karena pasti akan banyak sekali. Iya. Media ini mungkin ngomong ini, media ini mungkin ngomong ini, tapi halnya sama gitu loh. Bisa berbeda gitu. Ya sudut pandang ya. Sudut pandang. Dan kita bisa terombang-ambing di situ. Dan hidup kita sungguh-sungguh bisa menjadi lihat ini terus gitu kan. Itu yang betul. dikhawatirkan. Maka kemarin di awal literasi itu ditanya, sekarang buka HP-nya, coba dicek sudah berapa jam saya pakai media, pakai gadget hari ini. Wah, ada yang 7 jam. Padahal acara media itu kan jam 12-an ya. Jam 12-an, berarti kan 7 jam dari sejak pagi sampai siang nggak putus itu. Gini terus. Itu juga betapa orang ya wis mengandalkan. Nah, gitu. Kalau sinyalnya sudah putus ya sudah selesai. Kita akan kesulitan ya ketika sinyal putus gitu. Atau tidak ada sinyal, kita ke daerah mana tiba-tiba panik bingung. Daripada nggak bawa dompet, lebih panik nggak bawa handphone. Karena dompet ada di handphone-nya. Sekarang bisa pakai QRIS. Pakai QRIS sama sekarang ya. Jadi orang semakin simpel sebenarnya dengan hidup ini. Iya, orang semakin simpel betul. Jadi dan ini berbahaya ya sebetulnya kalau tidak hati-hati, tidak bijak untuk kita menggunakannya ya. Termasuk ini tambahan ya. Sekarang kan ada teknologi AI gitu ya. Wah itu malah lebih lagi tuh. Lebih serem. Bukan lebih serem sih, artinya kita harus juga siap gitu dengan teknologi, kemajuan teknologi. Misalkan nih, sekarang kita ngobrolin soal kacamata gitu ya di dalam podcast tadi. Nanti setelah acara kita buka HP, mungkin aja muncul kacamata, iklan kacamata. Karena dia dengerin kita loh dari tadi. Nah, dia itu dengerin dia. Iya makanya. Bener banget. Saya kadang bener kan? Iya bener. Atau ngecat apa dengan teman, bahas apa, tiba-tiba muncul di iklan apa gitu. Saya tuh pernah. Dia di Komsos Kuskupan. Iya. Si Bona lagi nonton pakai akunnya dia YouTube, ya kan? Saya tuh nggak pegang handphone, nggak ini ya. Saya nonton bareng dia. Tahu-tahu saya pulang di YouTube saya bisa keluar loh channel itu. Padahal saya nggak pernah follow, nggak pernah subscribe loh channel itu. Tahu-tahu keluar loh. Iya, itu. Ini gimana cara ininya ya? Saya cuma nonton di samping dia nontonin barengan. Itu bukan pakai ini saya, bukan pakai akun saya. Kok bisa tahu-tahu di sini saya keluar loh di dashboard saya di ini. Wow. Ya, security keamanan kita memang kalau kita pakai ini memang harus paham juga bagaimana kita bisa aman di sini. Termasuk WA tadi yang saya sampaikan. WA apakah sudah verifikasi 2 langkah gitu? Karena orang akan mudah sekali untuk menduplikat WA kita gitu. Nah, kalau sudah terduplikat HP kita, berarti kan password-passwordnya bisa, password rekening kita semua sudah bisa orang dengan mudah bobol gitu. Ini mesti sering diinikan, mau nggak bisa cuma sekali ya doang. Memang, itu kan PR-nya itu. Ya misal lah mau Termasuk apa yang kita bicarakan ini
Saya mungkin tadi bahas kameranya pakai apa, mungkin nanti saya pulang ke rumah nanti langsung keluar iklan. Iklan kamera. Bisa aja loh, ya bener sungguh. Iya. Maka ada aliran-aliran ekstrim, saya kira di antara kita di saat ini di dunia ini, mungkin mereka yang memang sama sekali tidak mau pakai gadget karena takut sekali data pribadinya akan terbongkar semua gitu. Oke. Sekarang nih buat yang umat yang senior istilahnya yang ini, apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira ya umat-umat yang senior yang masih gaptek lah dalam artinya, langkah apa yang paling harus mereka aware sekarang sih? Kalau menurut tadi? Ya kalau sudah gaptek ya memang sulit ya. Gimana ya? Harus mulai ada kesadaran untuk juga mau belajar gitu loh. Nah itu teknisnya bagaimana ya belum terpikirkan sampai situ. Tapi saya kira dengan literasi dari kita, dari Komsos gitu, terutama gini loh, Komsos itu kan sebenarnya pewarta kebenaran toh. Jadi kita sebenarnya juga harus menangkal hoax-hoax juga sebenarnya, dan juga mengedukasi. Nah jadi itu sebenarnya juga peran dari Komsos untuk mengedukasi umat juga untuk aware terhadap penggunaan ini, entah dengan buat artikel-artikel kecil atau konten-konten sederhana tentang bahayanya media kalau kita tidak aware di situ. Iya, benar. Sehingga orang mulai berpikir, oh iya ya aku pakai HP ini ya apa ya supaya aku aman dan sebagainya itu sih. Oke. Seru ini kalau diterusin bakal lama, tapi sementara itu dulu. Sementara itu dulu ya. Nanti episode selanjutnya lah ya. Saya tak pikir-pikir dulu gimana ya. Oke. Mau terima kasih ya udah mampir, udah bisa ngasih sedikit resume dari pertemuan yang lalu ya. Semoga mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi pembelajaran dan ilmu baru atau wawasan baru buat umat, terutama yang muda yang kemarin datang ya. Jangan istilahnya ya, semoga mereka yang 250 orang yang datang ini bisa menyebarkan semakin luas lagi gitu loh. Karena kalau enggak ya percuma juga, kasihan juga yang mereka yang kemakan hoax dan lain sebagainya ini kan. Kita harus bergerak lebih cepat daripada hoaxnya untuk menangkalnya kan. Sekali lagi Mo, thank you. Udah mampir, udah menjelasin ke kita. Ya, Thank you. Terima kasih. Oke, sobat rumah saya, kita tadi udah jelasin sedikit banyak ya, kita udah ngerti lah. Berarti ada hal-hal yang bahaya yang memang di gadget kita atau di media sosial, nggak semuanya harus diserap. Tapi tadi seperti Romo katakan ya, saring dulu, terus ya bijaklah untuk bisa forward, untuk bisa menjelaskan atau mengirim berita atau membaca sebuah berita, jangan gampang-gampang untuk mempercayai ya. Oke, dan sekali lagi, tapi kalau di rumah saya ini dijamin nggak hoax. Dijamin nggak hoax ya. Jadi boleh di-share ya, di-share, di-like, di-subscribe ya dari channel kita, dan supaya kita tadi yang dikatakan kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain. Oke, saya Luis Lee pamit. Bye-bye.